Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 711, dia tidak mampu menerima hadiah kecil seperti itu. Yunran menyatakan bahwa dia tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada Sweetie Cake, tetapi Sweetie Cake-nya akan menangis dan tidak ada yang bisa menstabilkannya. Jika Pak kecil itu terlalu bersemangat, dia akan melompat ke punggung ikan besar dan penyu di laut. Tak seorang pun di kapal ini yang bisa mengejarnya. Segera, Xiao Hai mengerti apa yang dikhawatirkan Yunran. Pak kecil itu segera melompat ke tiang kapal yang tinggi untuk menangkap burung-burung itu. Xiao Hai sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Dia terbang. Yunran melihat bola merah muda kecil di atas dan suaranya sangat tenang. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia menyenggol Mo Bei Yuan dengan lengannya. Putrimu berlarian lagi. Cepat dan bawa dia ke bawah. Di atas sana berangin. Hati-hati jangan sampai dia masuk angin. Xiao Hai bertanya-tanya, bukankah seharusnya orang normal khawatir kalau paket kecil itu akan jatuh? Pak kecil itu digendong oleh ayahnya dan masih terkikik-kikik di pelukan ayahnya. Xiao Hai memandang Bun, yang pendiam dan memiliki ekspresi tegang di usia yang begitu muda. Dia merasa temperamen kedua Pak kecil ini agak terlalu berbeda. Niat awal Xiao Hai adalah membawa Little Sweetie Cake untuk melihat ombak laut yang indah dan binatang iblis laut yang lucu di laut. Tak disangka, perjalanan ke laut ini berubah menjadi permainan Sweetie Cake. Bola kecil berwarna merah muda dan gemuk itu bahkan tidak setinggi setengah dari tinggi seseorang. Dia memeluk tali yang lebih tebal dari pergelangan tangannya dan melemparkannya ke laut. Anggota kru di dek semuanya tercengang. Mereka menyaksikan Pak kecil itu menyeret binatang iblis laut ke geladak satu persatu. Xiao Hai melirik orang-orang besar di laut yang tidak lebih kecil dari perahu besarnya, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Kue manis, selama mereka tidak menyakiti kita, lupakan saja. Jika orang-orang besar ditarik oleh si pengepak kecil, kapal mereka akan hancur. Tapi Sweetie Cake ingin memberi hadiah kecil kepada kakek kedua. Xiao Hai panik saat menyebutkan hadiah kecil. Kakek kedua tidak menginginkan hadiah kecil lagi. Benar-benar. Dia tidak mampu menerima hadiah kecil seperti itu, begitu pula kapalnya. Yunran menahan tawanya di samping dan menyikut Mo Bei Yuan, yang menyaksikan keributan itu, dengan sikunya lagi. Cepat pergi dan bawa putrimu kembali. Jika dia terus bermain seperti ini, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi kita untuk tinggal di dek ini. Itu dipenuhi dengan binatang iblis laut. Pada akhirnya, ini benar-benar perjalanan yang bermanfaat. Pak kecil itu juga menjadi terkenal karena pertempuran di kapal. Hanya dalam beberapa hari, seluruh kota Haiyuan mengetahui bahwa Raja Naga Laut memiliki seorang cucu perempuan kecil yang baru berusia 3 tahun yang bahkan bermain dengan hiu Raja Laut yang besar di laut. Berita ini langsung menyebar ke telinga Xiao Yuzu, permaisuri putri mahkota. Cucu kecil apa? Itu tidak mungkin. Siapa yang tidak kenal dengan laut? Raja Naga hanya punya satu saudara perempuan yang berharga. Berapa umur ahsi kita? Ini. Orang-orang hanya berbicara omong kosong. Xiao Yuzu meminta anak buahnya untuk menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor tersebut dalam semalam. Tak disangka, kabarnya Xiao Hai sendiri yang mengatakannya dan bahkan membawa cucu dan cucu kecilnya ke laut. Dia sangat menyayangi mereka. Dia telah menghadiahkan beberapa perahu besar kepada para pengepakan kecil itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin anak kecil itu mengambil alih bisnisnya ketika mereka besar nanti. Xiao Yuzu tidak bisa lagi duduk diam. Dia bergegas ke kota Haiyuan semalaman. Dalam perjalanan, dia menerima banyak berita satu demi satu. Apa katamu? Kaisar Benua Timur ada di kota Haiyuan. Dia tinggal di Naga Laut. Tempat raja. Bagaimana mungkin? Kapan Raja Naga Laut dan Kaisar Benua Timur bertemu? Mustahil. Xiao Hai tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dariku. Yunran juga mengetahui dari Xiao Hai beberapa hari terakhir ini bahwa Xiao Yuzu adalah saudara baptisnya. Saat itu, Xiao Yuzu juga yang menyelamatkannya di laut. Setelah itu, dia tinggal di desa nelayan dan diasuh oleh keluarga Xiao. Setelah kedua tetua keluarga Xiao meninggal, dia merawat kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao. Kakak perempuannya bernama Xiao Yue, dan adik perempuannya bernama Xiao Yuzu. Bab 712, ekspresi kecilnya sangat sedih. Yunran sedikit penasaran.
Karena ada dua saudara perempuan, mengapa kamu hanya mengakui Xiao Yuzu sebagai saudara baptismu dan bukan Xiao Yue sebagai saudara perempuanmu? Xiao Hai, atau Bai Qi, mengangkat bibir tipisnya dan tersenyum. Karena Xiao Yue tidak mau mengakuiku sebagai kakaknya. Saat itu, Xiao Yuzulah yang menyarankan untuk menjadi saudara kandung. Saat itu, dia sudah menjadi Raja Naga Laut dan telah mendirikan bisnis 100 sungai. Xiao Yuzu ingin menjadi permaisuri putra mahkota, tetapi dia khawatir statusnya sebagai gadis nelayan terlalu rendah, jadi dia meminta Bai Qi untuk membantunya. Dia berhutang budi kepada keluarga Xiao dan Xiao Yuzu, jadi Bai Qi mengakuinya sebagai adik perempuannya. Dengan cara ini, identitas Xiao Yuzu berubah dari putri seorang nelayan kecil menjadi putri tertua sebuah bisnis. Karena dia telah menerima Xiao Yuzu sebagai saudara perempuannya, Bai Qi secara alami menyebutkannya kepada Xiao Yue. Namun, Xiao Yue terus menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya, menunjukkan bahwa dia tidak mau. Jika dia tidak bersedia, Bai Qi tidak akan memaksanya. Itulah mengapa dikabarkan bahwa Raja Naga Laut hanya memiliki satu saudara perempuan berharga yang menjadi permaisuri putra mahkota. Ketika Yun Ran mendengar ini, dia sangat ingin bertemu dengan Xiao bersaudara. Seorang kakak perempuan yang ambisius, dan seorang kakak perempuan yang bersedia menjadi orang biasa meskipun dia memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya. Tanpa diduga, Xiao Yuzu datang sendiri. Kemewahan permaisuri putra mahkota tidaklah kecil. Dia telah mengatur ratusan pelayan dan penjaga untuk kembali ke rumah perdananya. Suasananya sangat berisik hingga seluruh perusahaan 100 sungai mengetahui bahwa permaisuri putra mahkota telah kembali. Bai Qi sedang memainkan permainan mutiara dengan dua orang paket kecil itu. Tidak ada ekspresi di wajah kecil Bun. Dia di sini untuk menemani adiknya. Ketika Xiao Yuzu membawa sekelompok pelayan ke halaman, dia kebetulan menginjak mutiara Sweetie Cake. Ketika si pengepak melihat bahwa mutiaranya telah diinjak, dia berlari dan berteriak, "Kamu telah menginjak mutiara Sweetie Cake." Xiao Yuzu tidak menyangka akan benar-benar melihat dua anak bersama Xiao Hai. Gadis kecil di depannya memiliki beberapa mutiara merah muda yang diikatkan pada dua roti kecilnya. Dia seharusnya menjadi cucu dari Raja Naga Laut. Saat Xiao Yuzu melihatnya, dia sangat marah tanpa alasan. Dia mengangkat kakinya dan menendang mutiara pak kecil itu menjauh. Mutiara-mutiara itu ditendang ke dalam kolam di sampingnya. Pada awalnya, pak kecil itu masih linglung. Dia berdiri di sana beberapa saat sebelum sadar kembali. Mata besarnya memerah saat dia memanggil kakaknya. Ekspresinya sangat sedih. Biasanya Bun adalah anak yang sangat pendiam. Seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun dan tidak mudah marah. Namun, begitu seseorang menindas adiknya, Little Sweetie Cake, emosinya akan berubah. Tidak menjadi begitu baik. Terlihat jelas bahwa Xiao Yuzu sengaja menendang mutiara Sweetie Cake ke dalam kolam. Bun melihatnya dengan jelas dari samping. Dia naik dan menendang Xiao Yuzu ke dalam kolam. Kemudian, dia memegang tangan kecil adiknya dan kembali mencari ayah dan ibu mereka. Kedua pak kecil itu bereaksi dengan sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga Xiao Hai tidak punya waktu untuk menghentikan mereka sebelum kedua bungkusan kecil itu terbang keluar halaman dari atap. Xiao Hai terdiam. Begitu pula para penjaga di sampingnya. Mo Beiyuan dan Yun Ran mendengar dari jauh bahwa Sweetie Cake sepertinya menangis. Bun terus membujuknya dan menyuruhnya untuk tidak menangis. Dia bahkan mengatakan tangannya kotor dan dia tidak bisa menggosok matanya. Mo Beiyuan bereaksi cepat dan bergegas keluar. Dia menggendong gadis kecil yang menangis itu dan bertanya ada apa. Mutiara Sweetie Cake ditendang ke dalam air oleh seorang bibi. Bab 713, Ayah, ini. Mo Beiyuan mendengarnya dengan jelas, tapi dia tidak mengerti. Kemudian dia melihat ke arah Bun yang sedang berpegangan tangan dengan Sweetie Cake. Apa yang telah terjadi? Mengapa kakak menangis? Bun menggunakan kata-kata paling sederhana untuk menjelaskan situasinya. Pada akhirnya, dia malah mengutarakan pendapatnya. Wanita itu sengaja melakukannya. Dia tidak menendang pada awalnya. Hanya ketika suster berlari, dia menendang mutiara di bawah kakinya ke dalam kolam. Dia seharusnya membenci suster. Dengan sikap Mo Beiyuan yang penuh kasih sayang, bagaimana dia bisa membiarkan putrinya yang berharga diintimidasi? Segera, dia menggendong pak kecil yang berlinang air mata itu dan pergi untuk menyelesaikan masalah dengan seseorang. Yun Ran memanggilnya 2 kali, tapi dia tidak bisa menghentikannya.
Dia hanya bisa segera mengikuti Bun. Di sisi lain, Xiao Hai, Xiao Yuzu dan penjaga lainnya tercengang. Semuanya berkembang terlalu cepat. Teriakan Xiao Yuzu yang sedang berjuang di kolam dan berteriak minta tolong, itulah yang membuat semua orang sadar kembali. Xiao Hai segera meminta seseorang untuk menyelamatkan Xiao Yuzu dari kolam. Setelah Xiao Yuzu diselamatkan, dia segera mengambil identitas permaisuri putri mahkota dan meminta penjaga untuk menangkap kedua anak tersebut. Saya permaisuri putri mahkota Seng Tong. Mereka sangat tidak menghormati saya. Saya pasti tidak bisa melepaskannya. Xiao Hai mengerutkan kening. Jelas sekali dia tidak menyukai kata-katanya. Yuzu, lupakan masalah ini. Saudara laki-laki, apa katamu? Lupakan, anak itu ingin membunuhku. Tapi kamu menyuruhku untuk melupakannya. Apakah kamu memperlakukanku seperti saudara perempuan atau tidak? Xiao Yuzu menatapnya dengan ekspresi gelap dan mengertakkan gigi. Mata Xiao Hai dingin. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku atau tidak. Hanya saja kamu menendang mutiara Little Sweetie Cake terlebih dahulu sebelum Bun membela adiknya. Apalagi kolam ini tingginya hanya setengah dari tinggi manusia. Dengan begitu banyak orang di sekitar, kamu tidak akan mati. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui seperti apa sifat Xiao Yuzu? Ketika dia masih muda, dia suka perhitungan. Dia cemburu dan sombong. Namun, dia tidak memperdulikan hal-hal sepele itu. Sekarang, setelah Xiao Yuzu menjadi permaisuri putra mahkota, kepribadiannya menjadi semakin egois dan kejam. Dia bahkan tidak melepaskan kedua anaknya. Xiao Hai sangat marah. Dia juga tidak terdengar terlalu baik padanya. Xiao Yuzu sudah merasa dianiaya. Sekarang setelah dia mengatakan itu, dia merasa lebih bersalah. Saudara laki-laki, apa maksudmu sekarang? Tidak apa-apa jika kamu tidak membelaku, tapi kamu benar-benar membantu dua anak liar yang muncul entah dari mana. Akulah yang jatuh ke dalam kolam. Mengetahui kepribadiannya, Xiao Hai tidak mau terus berdebat dengannya. Saya tidak peduli apakah Anda permaisuri putra mahkota atau apapun. Ini adalah 100 sungai. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh kedua anak itu. Saat Xiao Yuzu tidak mau dan ingin terus bermain-main dengannya, Mo Beiyuan kembali dengan Sweetie Cake. Gadis kecil itu berada di pelukan ayahnya. Dia sudah dibujuk dan berhenti menangis, tapi mata hitam besarnya masih berkaca-kaca. Dia mengangkat lengan kecilnya dan menunjuk ke arah Xiao Yuzu, yang mengenakan jubah dan duduk di meja batu. Ayah, bibi nakal inilah yang menendang mutiara Sweetie Cake ke dalam air. Ketika Pak Kecil membawa ayahnya kembali, auranya berbeda. Sementara semua orang dikejutkan oleh aura Mo Beiyuan dan matanya yang aneh, Mo Beiyuan telah membawa paket kecil itu ke sisi Xiao Yuzu dan mengangkat kakinya. Xiao Yuzu ditendang ke dalam kolam lagi. Saat Yunran bergegas menghampiri Bun, dia kebetulan melihat Xiao Yuzu jatuh ke dalam air. Mo Beiyuan membawa Sweetie Cake dan berdiri di tepi kolam. Dia bahkan memerintahkan penjaga rahasia yang mengikutinya, suruh seseorang menjaga kolam dan jangan biarkan dia naik. Ketika dia menemukan mutiara yang ditendang, dia bisa muncul lagi. Bab 714, jika Anda memprovokasi dia, saya tidak dapat melindungi Anda. Para penjaga yang dibawa oleh Xiao Yuzu ingin menyelamatkan tuan mereka tetapi penjaga rahasia dari 12 divisi menerima perintah Mo Beiyuan dan tidak mengizinkan mereka melakukan gerakan apapun. Selain itu, para penjaga rahasia sangat menyayangi Sweetie Cake. Ketika mereka mengetahui bahwa dia telah diintimidasi, mereka semua sangat marah. Mereka ingin membela Pak Kecil itu. Kedua belah pihak mulai bertarung tanpa sepatah kata pun. Pada akhirnya, Yunran tidak ingin mempersulit Xiao Hai, jadi dia membujuk Mo Beiyuan untuk melepaskannya. Setelah 2 kali ditendang ke dalam air, Xiao Yuzu dianggap telah dihukum. Xiao Hai meminta seseorang untuk menarik Xiao Yuzu keluar dari kolam untuk kedua kalinya. Sebelum dia dapat berbicara, dia dengan paksa menginstruksikan seseorang untuk menyuruhnya beristirahat. Melihat Xiao Yuzu masih ingin menimbulkan masalah, dia mendekat padanya dan merendahkan suaranya. Ayah biologis kedua anak itu adalah orang timur. Kaisar benua Mo Beiyuan. Belum lagi kaulah mahkotanya. Permaisuri putri, meskipun itu kaisar, dia tetap berani mengambil tindakan. Jika kamu memprovokasi dia, aku tidak akan bisa melindungimu. Xiao Yuzu juga pernah mendengar nama Mo Beiyuan. Dia tahu betapa menakutkannya pria ini. Selain itu,
Dia telah ditendang ke dalam air 2 kali berturut-turut dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia hanya bisa mendengarkan pengaturan Xiao Hai dan menghindarinya terlebih dahulu. Xiao Yuzu menyegarkan diri dan berganti pakaian bersih sebelum bertanya pada Xiao Hai. Saudaraku, semua orang mengatakan bahwa kamu memiliki cucu dan cucu. Bagaimana Anda bisa membiarkan rumor itu menyebar? Ini akan mempengaruhi reputasiku dan Zier. Hal ini juga akan mempengaruhi reputasi kediaman putra mahkota. Xiao Hai berkata, itu bukan rumor. Saya memiliki seorang cucu laki-laki dan perempuan. Mereka adalah 2 anak kecil yang Anda lihat hari ini. Xiao Hai tidak bermaksud menyembunyikan fakta bahwa keluarga Bai datang mencarinya. Keluargaku ada di sini. Saya sudah tahu latar belakang saya. Keluargamu. Bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Orang pertama yang dipikirkan Xiao Yuzu adalah dirinya sendiri. Jika keluarganya datang mencarinya, orang-orang di luar akan tahu bahwa dia sama sekali bukan saudara kandung Raja Naga Laut, juga bukan nyonya dari 100 sungai. Tanpa dukungan keluarga dari pihak ibu, bagaimana Ziernya bisa bersaing dengan pangeran dan cucu lainnya untuk memperebutkan tahta? Tidak, saudaraku, kamu tidak bisa mengakuinya. Saat Xiao Hai mendengar kata-katanya, dia tidak terkejut. Dia selalu menjadi orang yang egois. Dia dan seluruh perusahaan 100 sungai hanyalah alat baginya untuk menaiki tangga sosial selangkah demi selangkah. Xiao Yuzu, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya mendirikan 100 Rivers seorang diri. Saya ingin itu bersih dan saya tidak akan membiarkannya terlibat dalam hal-hal kotor keluarga kerajaan. Saya masih memiliki sikap yang sama. Jika Anda memiliki bakat dan kebajikan, dan jika putra Anda memiliki kemampuan, dia tidak perlu bergantung pada siapapun dan dapat memperoleh semua yang dia inginkan. Xiao Hai selalu sangat teliti. Dia tidak menyetujui permintaannya tanpa syarat hanya karena dia adalah penyelamatnya. Dia juga punya prinsipnya sendiri. Dia akan menggunakan otaknya untuk memikirkan masalah yang mungkin terjadi dan mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Sikap Xiao Hai tegas. Xiao Yuzu tahu bahwa itu tidak akan berhasil dari sisinya, jadi dia hanya bisa menggigit bibir dan menyerang kerabat Xiao Hai. Dia langsung menemui Yun Ran dan Bai Wan. Kemudian, dia menunjukkan cinta persaudaraan di depan mereka. Aku hanya punya kakak Xiao Hai. Ayah dan ibuku meninggal lebih awal. Aku selalu memperlakukannya seperti saudaraku sendiri, jadi, bisakah kamu tidak merebutnya dariku? Bab 715, apakah Anda ingin memberikan ratusan sungai kepada anak ini? Dalam keadaan normal, Yun Ran tidak akan membenci seseorang tanpa banyak interaksi. Namun, Xiao Yuzu merupakan pengecualian. Beberapa kata-katanya membangkitkan rasa jijik Yun Ran padanya. Bawa dia pergi. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada paman kedua dan memberitahu dia latar belakangnya serta anggota keluarga lainnya. Bagaimana ini bisa merenggutnya? Yun Ran meliriknya dengan penuh arti dan berkata, jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah kamu punya saudara perempuan lagi? Xiao Yuzu tidak menyangka dia telah menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Ekspresinya membeku. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi adikku memiliki kepribadian yang aneh. Dia tinggal di sebuah rumah tua di desa nelayan dan jarang menghubungi kami. Hubunganku dengan kakakku adalah yang terbaik. Yun Ran memegang cangkir tehnya dan memutarnya dengan santai. Dia tersenyum dan bertanya padanya, lalu apa yang kamu ingin kami lakukan? Xiao Yuzu menyuarakan pikirannya. Menurutku kamu tidak harus mengumumkan hubunganmu dengan kakak secara terbuka. Minta seseorang untuk meredam rumor di luar dan biarkan kakak terus tinggal di sini. Jika kamu merindukannya, kamu bisa datang dan menemuinya. Setelah mendengar kata-katanya, Yun Ran mencibir. Apakah kamu yakin tidak sanggup berpisah bersamanya, atau apakah itu urusannya sehingga kamu tidak sanggup berpisah dengannya? Xiao Yuzu tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia tentu saja tidak mengakuinya. Dia tersenyum datar dan berkata, tentu saja saya tidak tega berpisah dengan kakak. Kakak juga tidak tega berpisah dengan 100 Rivers. Tentu saja, Bai Wan tahu mengapa Xiao Yuzu datang mencari mereka hari ini. Hubungan kakak adik apa? Xiao Yuzu hanya peduli dengan bisnis 100 sungai yang dimiliki kakak kedua. Itu tentang manfaat dan kekayaan yang bisa diberikan oleh kakak kedua padanya. Apakah dia pergi atau bertahan, itu bukan keputusanmu. Demikian pula, apakah dia mau mengakui kita atau tidak,
Itu terserah dia. Ibu, kue manis sudah kembali. Kakek kedua kembali memberikan sweetie cake mutiara yang indah. Mutiaranya sangat indah. Sebelum Pak kecil itu tiba, sebuah suara kekanak-kanakan terdengar. Xiao Yuzu menghindari Mo Beiyuan dan datang mencari Yun Ran dan Bai Wan. Tanpa diduga, di tengah diskusi, Mo Beiyuan kembali bersama kedua anaknya. Boneka kecil di pelukan pria menakutkan itu sedang memegang mutiara ungu seukuran kepalan tangannya. Ekspresi Xiao Yuzu berubah, dan tangan anggunnya di atas lutut mengepal erat. Xiao Hai sebenarnya memberikan mutiara ungu itu kepada anak ini. Maka, tidak akan lama lagi dia harus memberikan 100 sungai kepada anak ini. Tidak, tidak mungkin. 100 sungai adalah miliknya, milik Ziernya. Bagaimana dia bisa membiarkan anak sialan ini yang tiba-tiba muncul mendapat manfaat? Setelah Xiao Yuzu pergi dengan tergesa-gesa, dia mengirim seseorang ke rumah tua di desa nelayan untuk membawa Xiao Yue kemari. Dia ingin Xiao Yue membujuk Xiao Hai bersamanya. Kedua saudara perempuan itu tidak bertemu satu sama lain selama 7 hingga 8 tahun. Sejak Xiao Yuzu menjadi permaisuri putra mahkota, dia sengaja menghindari Xiao Yue karena dia tidak ingin orang lain menyebutkan masa lalunya sebagai gadis nelayan kecil. Berbeda dengan Xiao Hai, keberadaan Xiao Yue membuat Xiao Yuzu merasa sangat malu. Lagi pula, siapapun yang melihat wajah jelek Xiao Yue akan merasa takut. Untungnya, Xiao Yue memiliki kesadaran diri. Dia bersembunyi di desa nelayan dan tidak keluar untuk menakut-nakuti orang. Jika bukan karena situasi saat ini, Xiao Yuzu tidak akan mau bertemu wanita itu. Xiao Yuzu memandang wanita di depannya yang mengenakan gaun penuh tambalan dan kerudung hitam yang menutupi separuh wajahnya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Xiao Yue, bisakah kamu berhenti terlihat lusuh? Apakah kamu mencoba mempermalukanku dan kakak? Bab 716, Saudari. Suasana hati Xiao Yuzu sedang buruk selama beberapa hari terakhir. Sekarang dia melihatnya. Mata Xiao Yue yang tertutup kerudung hitam, dia bahkan lebih tidak senang. Separuh wajahnya jelas terbakar api, namun matanya masih begitu indah hingga membuatnya ingin mengeluarkannya. Aku meminta seseorang untuk mengundangmu karena aku ingin memberitahumu sesuatu. Keluarga Xiao Hai telah datang. Saya ingin Anda membujuk dia bersama saya untuk tidak mengakui orang-orang itu. Lagi pula, kamu memiliki hubungan yang baik dengannya di masa lalu. Ketika Xiao Yue mendengar kata-katanya, matanya yang seperti mutiara hitam menunjukkan sedikit kegembiraan. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiao Yuzu. Karena mereka adalah saudara perempuan yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun, Xiao Yuzu dapat memahami bahasa isyarat yang dia gunakan. Apakah kamu bahagia untuknya? Apakah kamu tidak ingin membujuknya? Cih, Xiao Yue, apakah kamu bodoh? Jika dia mengakui orang-orang itu, ratusan sungai akan direnggut. Xiao Yue buru-buru memberi isyarat lagi, menunjukkan bahwa dia merasa Xiao Hai harus pergi dan bersatu kembali dengan keluarganya. Dia tidak peduli dengan 100 sungai. Xiao Yuzu mencibir dan menatapnya dengan alis terangkat. Kamu tidak peduli. Hehe, kamu tidak peduli dengan Bai Chuan, tapi kamu peduli padanya. Jika dia mengakui keluarganya, dia akan langsung meninggalkan tempat ini. Anda mungkin tidak dapat melihatnya selama sisa hidup Anda. Kata-kata Xiao Yuzu penuh dengan ejekan, seolah dia sedang menceritakan lelucon lucu. Kamu sudah bertahun-tahun tidak menikah. Yang lain tidak tahu alasannya, tapi sebagai adikmu, aku tahu betul alasannya. Anda melebih-lebihkan diri sendiri dan tanpa malu-malu jatuh cinta pada seseorang yang tidak pantas Anda dapatkan. Jika kamu tidak membantuku membujuknya, aku akan memberitahu Xiao Hai bahwa kamu menyukainya. Xiao Yue menggelengkan kepalanya dengan gila dan terus memberi isyarat ke depan Xiao Yuzu. Dia terlalu cemas dan mengeluarkan beberapa suara, yang tergesa-gesa dari tenggorokannya. Xiao Yuzu meliriknya, tapi kata-katanya menjadi semakin tidak menyenangkan. Kamu jelek dan bisu. Bagaimana kamu bisa berani menyukainya? Bagaimana dengan ini? Jika Anda membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya akan mencarikan penjaga untuk Anda di kediaman putra mahkota. Xiao Yue tidak ingin menikah dengan seorang penjaga. Dia hanya ingin Xiao Yuzu tidak memberitahukan rahasianya kepada Xiao Hai. Namun, Xiao Yuzu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Berpakaianlah dengan benar dan jangan membuatku malu.
Ayo pergi dan beri dia kejutan saat makan malam nanti. Sejak Yunran dan yang lainnya tiba, Xiao Hai sedang makan malam bersama mereka di sekitar meja besar. Xiao Hai menyukai perasaan sebuah keluarga berkumpul. Dia duduk di samping Sweetie Cake dan membantunya memetik ikan dan mengeluarkan telur kepiting. Saat Xiao Yuzu membawakan Xiao Yue, semua orang sudah setengah makan. Sweetie Cake selalu menjadi bayi yang penasaran. Ketika dia mendengar keributan itu, dia menoleh dengan mata hitam besarnya. Dia segera mengenali Xiao Yuzu sebagai orang yang telah mengusir mutiaranya. Dia memelintir wajah kecilnya dan mendengus sebelum melihat ke arah Xiao Yue, yang berada di belakang Xiao Yuzu. Xiao Hai juga melihat orang di belakang Xiao Yuzu. Ekspresinya berhenti sejenak sebelum dia segera berdiri. Xiao Yue, mengapa kamu di sini? Xiao Yue memandangnya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Penampilannya terlalu menakutkan. Dia tidak bisa menakuti dua boneka kecil yang lucu di sini. Xiao Yue tidak dapat berbicara dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Namun, mulut Xiao Yuzu jauh lebih cepat dari gerakannya. Akulah yang membawa adik ke sini. Saudaraku, kamu sudah lama tidak bertemu saudari Xiao Yue, kan? Kami bertiga sudah lama tidak bertemu. Waktu, bab 717, kue manis menyukai bibi wangi. Xiao Yuzu tidak merasa canggung sama sekali. Dia menarik Xiao Yue ke tempat duduk dan duduk. Lalu, dia memperkenalkan Xiao Yue kepada semua orang. Ini saudara perempuan saya. Dia memakai kerudung karena dia terlalu jelek. Dia takut menakuti semua orang. Tolong jangan tersinggung. Xiao Yue terpaksa duduk di sampingnya. Menghadapi orang asing ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, sebuah tangan kecil yang lembut bertumpu pada punggung tangannya. Bibi, halo, saya Sweetie Cake. Xiao Yue tidak menyangka bahwa anak kecil cantik yang tampak seperti peri kecil akan mendekatinya. Untuk sesaat, dia tercengang. Anak kecil yang bagaikan bola nasi kecil itu terus menempel di tubuhnya. Dia bahkan menatapnya dan tersenyum manis. Bibi, kamu wangi sekali. Sweetie Cake menyukai Bibi wangi. Yunran dan yang lainnya tidak menyangka Little Sweetie Cake akan tiba-tiba mendekati Xiao Yue dan bahkan mengungkapkan rasa sayangnya secara terbuka. Karena patua itu menyukainya, Yunran membiarkannya. Dia menekan pergelangan tangan Mo Beiyuan dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh gugup. Pelukan tante. Melihat bola ketan kecil itu mengangkat lengan kecilnya ke arahnya lagi, Xiao Yue menjadi semakin bingung. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa karena anak-anak di desa nelayan menghindarinya ketika mereka melihatnya atau melemparkan barang ke arahnya dan memanggilnya monster. Dia belum pernah sedekat ini dengan bayinya sebelumnya, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Xiao Hai untuk meminta bantuan. Xiao Hai tersenyum hangat padanya. Xiao Yue, kue manis sangat menyukaimu. Jika kamu mau, kamu bisa memeluknya. Xiao Yue membungkuk dan dengan gugup membawa bola nasi kecil yang lembut itu ke pangkuannya. Tanpa diduga, Pak kecil itu baru saja duduk di pangkuannya dan hendak memberinya hadiah kecil. Xiao Yue ingin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan hadiahnya, tetapi tidak pantas baginya untuk memberi isyarat dengan paket kecil di pelukannya. Terlebih lagi, meskipun dia memberi isyarat, Pak kecil itu sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dia ungkapkan. Xiao Yue hanya bisa melihat Xiao Hai lagi, mencari bantuannya. Xiao Hai juga tertegun sejenak. Ketika dia hendak berbicara, Sweetie Cake sudah mengeluarkan hadiah kecilnya. Ini adalah hadiah kecil yang dibawa Sweetie Cake dari pulau. Sweetie Cake sendiri yang membawanya kembali. Sebelumnya, Pak kecil itu telah membawa pulang cukup banyak hadiah kecil dari pulau itu. Setelah membagikan satu batch, masih ada beberapa di ring penyimpanannya. Apa yang dia keluarkan sekarang adalah sekotak kecil manik-manik biru bercahaya. Yunran dan Mo Beiyuan tidak pernah ikut campur dalam urusan pemberian hadiah oleh Pak kecil itu. Mereka membiarkan dia memutuskan sendiri. Adapun mengapa Pak kecil itu memberi Xiao Yue mutiara ini, Pak kecil itu juga memberikan penjelasan. Wangi pada mutiara ini sama wanginya dengan wewangian bibi. Kue manis menyukainya. Pada awalnya, Yunran mengira pakrat itu mencium semacam bubuk harum di tubuh Xiao Yue, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Ketika Pak kecil itu mengatakan ini, Yunran juga memperhatikannya. Memang benar, Xiao Yue mengeluarkan aroma samar. Itu sangat istimewa dan menyenangkan.
Xiao Yuzu melihat bahwa Xiao Yue sebenarnya telah menarik perhatian semua orang. Bahkan Xiao Hai pun telah melihat wanita jelek dan bisu itu. Dia menganggapnya sangat konyol. Orang-orang ini belum pernah melihat wajah Xiao Yue sebelumnya. Itu sebabnya mereka mengira dia punya aroma kotoran anjing di tubuhnya. Lalu dia dengan baik hati akan membiarkan mereka melihat wajah Xiao Yue. Xiao Yuzu kebetulan sedang duduk di samping Xiao Yue. Dia mengangkat tangannya dan melepas cadar hitam di wajah Xiao Yue. Kemudian, dia berpura-pura ceroboh dan berseru, "Kak, maafkan aku. Aku baru saja melihat serangga di kerudung hitammu dan ingin membantumu mengusirnya." Siapa yang tahu? Bab 718, Mengapa? Pernahkah mereka melihat orang jelek? Kerudung hitam di wajah Xiao Yue dibuka, memperlihatkan separuh wajahnya yang telah hancur oleh api. Namun, penonton tidak terkejut seperti yang dibayangkan Xiao Yuzu. Bahkan bola kecil berwarna merah muda yang berjongkok di pangkuan Xiao Yue tidak merasa takut. Sebaliknya, dia mengedipkan mata hitam besarnya dan terus tersenyum pada Xiao Yue. "Bibi wangi, apakah kamu menyukai hadiah kecil Sweetie Cake?" Dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Yue tidak menerima banyak niat baik. Untuk sesaat, dia bingung. Dia sangat takut sekarang. Dia takut dia akan menakuti anak kecil di pelukannya hingga menangis. Dia takut dia akan mengecewakannya. Dia juga takut akan mempermalukan Xiao Hai. Namun, hal itu tidak terjadi. Tidak ada hal yang ditakutkannya terjadi. Tidak ada seorang pun yang tampak seperti sedang melihat monster. Pak kecil itu tidak menangis ketakutan. Dia masih menggelengkan kepala kecilnya dalam pelukannya. Xiao Hai membantunya menjawab anak kecil itu. "Kue manis, bibi Xiao Yue terluka, jadi dia tidak bisa bicara. Tapi dia menyukai hadiah kecil yang kamu berikan padanya dan sangat menyukaimu." Xiao Yue tersenyum penuh terima kasih pada Xiao Hai. Namun, manik-manik biru yang diberikan oleh Pak kecil itu sangat berharga. Dia tidak bisa menerimanya, tapi dia tidak mau mengecewakan Pak kecil itu. Dia hanya bisa menerimanya untuk saat ini. Setelah itu, dia akan meminta Xiao Hai mengembalikannya. Xiao Yuzu hampir menjadi gila karena marah. Dia jelas 1000 kali lebih cantik dari Xiao Yue. Dia adalah permaisuri putra mahkota yang mulia, sementara Xiao Yue hanyalah seorang gadis nelayan kecil. Apakah orang-orang ini gila? Mereka sebenarnya hanya memperhatikan gadis nelayan yang jelek dan bisu itu. Mengapa? Pernahkah mereka melihat orang jelek seperti itu? "Bibi wangi, jangan takut. Adikku sangat kuat. Obat yang dibuatnya juga sangat ampuh. Dia dapat membantu bibi siang-siang berbicara." Sebelumnya, ada seorang kakak yang berbicara pelan-pelan. Setelah disembuhkan oleh kakak Bun, dia menjadi sangat cepat dalam berkata-kata, bahkan lebih cepat dari Sweetie Cake. Selain itu, ibuku juga sangat berkuasa. Sweetie Cake digigit cacing di sini. Obat ibu akan membuatmu baik-baik saja setelah mengoleskannya. Oleh karena itu, bibi, wajah harum akan baik-baik saja setelah mengoleskan obat. Ketika Pak kecil itu mengetahui alasan mengapa Xiao Yue tidak dapat berbicara, dia langsung membual tentang ibu dan saudara laki-lakinya. Yun Ran tercengang. Karena Sweetie Cake-nya sudah mengatakan demikian, dia tidak bisa mengecewakan paket kecilnya. Oleh karena itu, dia tersenyum pada Xiao Yue dan berkata, "Jika kamu bersedia, Bun dan aku dapat membantumu melihat luka di wajah dan tenggorokanmu." Bun pun melirik adiknya dan mengangguk. Oke." Xiao Hai tidak menunggu jawaban Xiao Yue dan berkata, "Kalian tahu keterampilan medis. Kalau begitu lihatlah dia." Xiao Yue awalnya ingin menolak. Xiao Hai telah menemukan banyak dokter untuk wajahnya, tetapi setelah dokter tersebut melihat lukanya, mereka menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka tidak berdaya. Xiao Yue khawatir dia akan kecewa lagi, tapi dia tidak ingin mempersulit Xiao Hai, jadi dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia bersedia. Makan malam itu luar biasa harmonis. Sampai Xiao Yuzu mengungkit soal Xiao Hai yang mengakui keluarganya. "Saudaraku, saudari Xiao Yue berkata bahwa dia juga tidak ingin kamu pergi. Jika kamu pergi, dia akan bunuh diri. Dia berkata jika kamu pergi, dia tidak akan mau hidup lagi." Petik 2. Xiao Yuzu tahu bahwa dia adalah permaisuri putra mahkota, jadi dia tentu saja tidak akan mempermasalahkan hal seperti bunuh diri. Namun, Xiao Yue hanyalah seorang gadis nelayan, jadi dia tidak perlu merasa malu. Xiao Yue memandangnya dengan tidak percaya. Kemudian,
Dia menunjuk ke arah Xiao Hai dengan cemas, menunjukkan bahwa dia tidak pernah mengatakan itu. Bab 719, Sang Dermawan saat itu. Xiao Yue khawatir penampilannya akan sangat mempengaruhi hubungan Xiao Hai dengan keluarganya, jadi dia ingin sekali menjelaskannya. Namun, ketika dia membuka mulutnya, dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk memberi isyarat tanpa henti. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana selain Xiao Hai, tidak ada orang lain yang bisa memahami apa yang ingin dia isyaratkan, dia sangat cemas hingga dia menangis. Akting Xiao Yuzu sama sekali tidak bisa menipu orang yang hadir, apalagi orang cerdik seperti Xiao Hai. Xiao Yuzu, itu sudah cukup. Apa yang terjadi antara dia dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Yuzu merasa pengkhianatan Xiao Yue lah yang menyebabkan rencananya gagal. Setelah dia pergi, dia meminta seseorang untuk mengundang Xiao Yue lagi. Xiao Yue, kamu jalang. Jangan lupa, kalau bukan karena ayahku, kamu pasti sudah lama mati di laut. Anda berhutang budi kepada saya dan keluarga kami. Anda harus mengembalikannya kepada saya. Aku ingin kamu memikirkan cara untuk membuat Xiao Hai tetap tinggal, apapun yang terjadi. Xiao Yue mengangkat tangannya dan memberi isyarat dengan cemas, ingin dia melepaskan Xiao Hai. Kalau tidak, dia akan memberitahunya tentang menyelamatkan Xiao Hai saat itu. Memang benar, bukan Xiao Yuzu yang menyelamatkan Xiao Hai saat itu. Sebaliknya, itu adalah Xiao Yue. Namun, Xiao Yue khawatir penampilannya terlalu jelek dan akan membuat Xiao Hai takut, jadi dia menyetujui kata-kata Xiao Yuzu dan memintanya untuk menyamar sebagai dirinya sendiri dan menjadi dermawan Xiao Hai. Namun, yang tidak disangka Xiao Yue adalah Xiao Yuzu, dalam kapasitasnya sebagai dermawan, terus-menerus mengajukan segala macam permintaan berlebihan kepada Xiao Hai. Sekarang, dia bahkan ingin menghentikan Xiao Hai untuk mengakui keluarganya. Xiao Yuzu mencibir dan sedikit kebencian muncul di matanya. Beraninya kamu. Selama kamu berani mengungkapkan rahasia ini, aku akan memberitahu Xiao Hai bahwa orang jelek sepertimu menyukainya. Pada saat itu, dia pasti akan merasa jijik dan mengusirmu. Xiao Yue, kenapa kamu tidak melihat baik-baik ke cermin? Belum lagi Xiao Hai kini menjadi Raja Naga Laut dan Tuan Muda Keluarga Bai. Dia mempunyai status yang mulia. Bahkan ketika dia masih di desa nelayan, kamu tidak layak untuknya. Oh, ada satu hal lagi yang aku lupa beritahukan padamu. Sebelumnya, dia ingin menikah denganku. Xiao Yuzu tidak percaya Yun Ran dan Baozi bisa menyembuhkan wajah dan tenggorokan Xiao Yue. Jeleknya, jangan pikirkan mereka yang tidak layak sama sekali. Jika Anda benar-benar kekurangan laki-laki, saya akan membantu Anda menemukan beberapa penjaga yang kuat. Setelah mematikan lampu, mereka tidak akan peduli betapa jeleknya wajahmu. Xiao Yue tidak menyangka adik perempuannya, yang tumbuh bersamanya, menjadi seperti ini selama ini. Ekspresi kesakitan terlihat di wajahnya. Dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Xiao Hai, jadi dia tinggal jauh dan tinggal sendirian di desa nelayan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjauh dari Xiao Hai dan tidak menimbulkan masalah baginya. Namun, dia telah berjanji pada Xiao Hai bahwa dia akan membiarkan mereka mengobati luka di wajah dan tenggorokannya. Dia tidak bisa pergi. Kalau begitu, dia akan membiarkan mereka memeriksa dan mendiagnosisnya. Bagaimanapun juga, mereka pasti akan menggelengkan kepala dengan menyesal dan mengatakan padanya bahwa mereka tidak berdaya. Tanpa diduga, setelah Yun Ran dan Bun menyelesaikan ujiannya, mereka berdua berkata, ini bukan masalah besar. Setengah bulan. Yun Ran punya banyak cara untuk menghilangkan bekas luka. Yang paling nyaman dan efektif tentu saja adalah yang dia gunakan saat itu. Bun juga membenarkan bahwa tenggorokan Xiao Yue berasap. Dengan obat, tenggorokannya akan sembuh. Apakah luka di wajahku benar-benar bisa diobati? Karena tidak ada orang lain yang bisa memahami isyarat Xiao Yue, Xiao Hai bertugas menerjemahkan untuk mereka. Setelah mendapatkan jawaban yang akurat, Xiao Hai juga sangat bersemangat. Faktanya, dibandingkan dengan Xiao Yuzu, dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Xiao Yue di desa nelayan. Dia suka bersama gadis pendiam itu. Apapun kesulitan yang dia hadapi, gadis kecil pendiam ini akan selalu tersenyum dan berada di sisinya untuk menyemangatinya. Jika luka di wajah dan tenggorokan Xiao Yue bisa disembuhkan, Xiao Hai akan ikut berbahagia untuknya. Bab 720, wow, bibi wangi cantik sekali.
Keesokan harinya, Yunran dan Bun mulai merawat Xiao Yue. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Yunran membuka ikatan kain yang membalut wajah Xiao Yue. Apa yang ditampilkan di depan semua orang adalah wajah cantik yang mampu menggulingkan kota dan menghancurkan negara. Matanya seterang bintang, dan ada sedikit pesona di matanya. Pak kecil itu yang pertama berteriak, "Wow, bibi wangi cantik sekali." Para pelayan di samping juga tercengang. Siapa sangka Xiao Yue akan menjadi sangat cantik setelah dia sembuh. Beberapa hari kemudian, pengobatan Bun pun menunjukkan hasil. Xiao Yue sudah bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Karena dia sudah lama tidak berbicara, dia berbicara dengan sangat lambat. Terima kasih. Terima kasih. Meskipun dia berbicara perlahan, ternyata suaranya menyenangkan. Xiao Hai kebetulan memiliki sesuatu yang penting untuk diselesaikan 2 hari ini dan tidak berada di kota Haiyuan. Akibatnya, dia melewatkan banyak hal. Di malam hari, Xiao Yue melihat orang di cermin, tapi dia tidak menunjukkan senyuman bahagia. Dia takut. Dia tidak tahu metode lain apa yang dipikirkan Xiao Yuzu untuk memaksa Xiao Hai. Oleh karena itu, Xiao Yue berencana memberitahunya bahwa dia dan Xiao Yuzu telah berbohong kepada Xiao Hai saat itu. Kemudian, dia akan memberikan hadiah yang diberikan oleh Pak kecil itu kepada Xiao Hai dan memintanya untuk mengembalikannya kepada Pak kecil untuknya. Di sisi lain, dia akan pergi dan tidak menimbulkan masalah bagi Xiao Hai. Setelah merencanakan segalanya, Xiao Yue mengeluarkan manik-manik biru dari sebelumnya. Dia mengingat apa yang dikatakan Pak kecil itu sebelumnya. Dia mengatakan bahwa wangi di tubuhnya sangat mirip dengan wangi pada manik-manik tersebut. Karena penasaran, dia mengeluarkan sebuah manik dan mengendusnya. Saat jari-jarinya menyentuh manik-manik itu, dia benar-benar merasakan keakraban. Namun, dia yakin dia belum pernah melihat manik seperti itu sebelumnya. Dia belum pernah melihat mutiara biru bersinar dengan cahaya biru redup di antara mutiara yang dia petik dari dasar laut. Xiao Yue mengembalikan manik itu. Dalam tidurnya, dia seperti bermimpi, mimpi yang sangat panjang. Dia bermimpi bahwa dia telah menumbuhkan ekor ikan yang panjang dan berenang dengan gembira di laut. Dia mengira itu hanya mimpi, namun ketika dia bangun keesokan harinya, dia menyadari bahwa rambut dan pakaiannya basah dan ada sedikit bau air laut. Mungkinkah dia benar-benar berenang di laut tadi malam? Xiao Yuzu mendengar dari yang lain bahwa Xiao Yue telah memulihkan penampilannya, jadi dia meminta seseorang untuk membawa Xiao Yue kepadanya. Sekilas, dia menunjukkan ekspresi cemburu. Apakah kamu benar-benar Xiao Yue yang jelek? Bagaimana itu bisa terjadi? Wajahmu sudah seperti itu. Bagaimana kamu masih bisa disembuhkan? Sihir macam apa yang mereka gunakan? Apakah kamu mengupas wajah orang lain dan menempelkannya pada wajahmu sendiri? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya untuk meraih wajah Xiao Yue. Kukunya yang panjang meninggalkan beberapa bekas merah di sisi wajah Xiao Yue. Xiao Yue kesakitan dan mundur beberapa langkah. Yuzu. Ketika Xiao Yuzu mendengar suaranya, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Xiao Yue jelas beberapa tahun lebih tua darinya, tapi ada beberapa garis di wajah Xiao Yuzu. Namun, wajah dan suara Xiao Yue tampak seperti usianya belum genap 20 tahun. Ini mengingatkan Xiao Yuzu pada masa kecilnya. Mereka berdua bersaudara, tapi Xiao Yue jauh lebih cantik darinya. Semua orang membandingkannya dengan Xiao Yue dan mengatakan bahwa Xiao Yue seperti seorang wanita muda. Meskipun Xiao Yuzu dipanggil Yuzu, dia seperti pelayan kecil di samping Xiao Yue. Oleh karena itu, dia marah dan membakar wajah Xiao Yue. Siapa yang tahu bahwa setelah bertahun-tahun, Xiao Yue benar-benar akan membuatnya jijik lagi.